Pemirsa, aktor Ferry Irawan sudah mantap ingin bercerai dengan sang istri Anggia Novita. Kemarin siang, saat kondisinya kurang sehat akibat penyakit saraf kejepit yang dideritanya, Ferry mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang cerai perdana. Sayangnya, setelah menunggu cukup lama, Ferry harus menelan kecewa. Pasalnya, sidang yang beragendakan mediasi itu harus ditunda karena Anggia berhalangan hadir. Sebenarnya hari ini saya juga harusnya berobat, tapi tadi yang sudah beliau sampaikan, tadi majelis hakim juga sudah terima surat keterangan dari dokter yang mengharuskan saya waktunya itu tepat pada hari ini saya berobat, tapi akhirnya di reschedule menjadi hari Senin. Tadi malam juga demi Allah, demi Rasulullah saya kena serangan juga tadi malam, tapi saya tetap tegar, tetap berusaha. Saya berkomunikasi sama Bang Lapana untuk saya tetap insya Allah saya tetap hadir hari ini gitu, untuk menghormati majelis hakim. Lalu benarkah Anggia kembali masuk rumah sakit akibat penyakit stroke yang dideritanya? Benarkah kubu Anggia meminta mediasi dilakukan secara virtual? Oke, Mbak Anggi memang tidak bisa hadir karena masih dalam keadaan sakit dan ada surat keterangan dari dokternya yaitu Profesor Yusuf Misbah. Sakit apa Bang? Masih dengan sakit yang sama, sakit stroke yang udah diderita Mbak Anggi sejak tahun lalu. Dirawat kan apa? Enggak, di rumah saja, cuman kan susah untuk jalan ya, jadi memang tidak bisa hadir untuk hari ini. Tapi sebetulnya Mbak Anggi sudah memberikan surat kepada majelis hakim bahwa apabila majelis menghendaki, sebetulnya majelis bisa melakukan mediasi melalui daring. Tapi mungkin memberikan kesempatan sekali lagi buat Mbak Anggi untuk datang ke Pengadilan Agama minggu depan. Sudah lama ya, dan terakhir komunikasi juga waktu itu sih dari pihak istri juga yang menyampaikan bahwa ya sudah kita baik-baik, tidak usah rame-rame, tapi ya saya hanya mengikuti saja apa kemauan beliau. Sebenarnya sudah lama sebelum jauh sebelum beliau sakit juga ya seperti itu, tapi saya tidak akan pernah membeberkan apa yang terjadi, dan saya tidak mau lagi melihat ke belakang. Saya hanya ingin menatap ke masa depan, dan saya hanya sekarang itu benar-benar fokus terhadap kesehatan, dan saya hanya lagi fokus beribadah, itu aja. Cerita yang sesungguhnya dia pergi, dia bilang dia tidak mau merawat saya lagi. Dia mau tinggalin saya pas mau lebaran ya kan, seminggu mau lebaran dia bilang saya gak mau urus kamu urus diri kamu sendiri. Kamu mau marah atau apa terserah. Ada buktinya kok, orang rumah saya kebetulan ada anak saya juga. Dia pamit baik-baik gitu kan, terus dia bilang koper segala macam. Jadi nggak pernah saya usir dia. Makanya saya nggak mau difitnah kayak gitu terus, capek gitu loh. Dia benar-benar dia tuh udah nggak kuat ngelihat saya sakit, dia nggak mau gitu mengurusi saya sama sekali. Sedangkan saya juga ke fisioterapi pun dia juga tunggu di mobil gitu. Bahkan dia tuh seolah-olah memang dia kadang-kadang dia misalnya saya akupuntur gitu kan sama dokter saya, dia tuh datangnya pas sudah selesai baru dia datang gitu, nggak ditungguin gitu, jarang. Jadi sama sekali tidak benar. Tidak benar. Mengusir ya? Tidak benar, saya tidak pernah ngusir dia ya. Saya pikir dia kan laki-laki, nggak mungkin saya usir ya, apalagi sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Apalagi Mbak Anggi lagi dalam keadaan stroke. Iya, saya stroke nggak jaga, bisa jalan, maksud saya usir ya kan. Makanya terlalu fitnah buat saya, terlalu kejam banget. Jika pihak Anggia berusaha mengikuti tahapan dan prosedur sidang cerai, menurut hukum agama, tidak demikian dengan Ferry. Ia ingin langsung menjatuhkan talak 3 kepada Anggia. Tak heran, majelis hakim tak bisa mengabulkan keinginan Ferry itu. klien saya Ferry Irawan sempat berbicara langsung kepada majelis ya. Klien saya langsung mengatakan talak 3. Saya juga tadi berbicara sama majelis hakim untuk menjatuhkan talak, udah seperti itu aja. Dan majelis hakim menerima? Sebenarnya menerima, tapi harus ada SOP yang dijalankan. Hukum acara. Sebetulnya di mana-mana kalau namanya gugatan perceraian yang pertama ini nanti jatuhnya adalah talak 1 bain sugro dari
si tergugat kepada penggugat sebagai istrinya. Nggak bisa langsung talak 3. Itu tidak sesuai dengan kaidah atau hukum agama yang berlaku. Iya, Ferry memang punya stori pertemanan yang kurang baik dengan kuasa hukum istrinya. Pasalnya, Ferry lah yang mengenalkan Yogi kepada istrinya. Tapi, ibarat teman jadi lawan, sekarang Yogi seolah mengompori Anggia untuk bercerai darinya. Tapi Ferry sudah siap lahir batin menjadi seorang duda. Setidaknya 4 bulan terakhir, ia sudah meninggalkan rumah mewah Anggia di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Lalu benarkah sidang cerai Ferry versus Anggia bisa dipercepat lantaran tak ada gugatan harta gonogini dari kedua belah pihak? Dalam gugatan kami hanya proses cerai saja, sedangkan akibat dari perceraian yang biasanya 2 yaitu hak asuh anak dan gonogini tidak kami mintakan apa-apa. Gugatan tetap yang menjadi alas dasar untuk mengajukan gugatan cuma 2. 1, tidak diberikannya nafkah wajib oleh suami. Dan yang kedua adalah karena Mas Ferry pergi meninggalkan rumah dari sejak sebelum Lebaran. Nafkah wajib, nafkah apa sih Bang, kalau boleh tahu? Ya lahir dan batin lah. Lahir dan batin lah. Sejak kapan? Sejak kapan tuh Bang? Sejak pertama kali menikah, menurut Mbak Ani. Ya kalau masalahnya itu hanya Allah yang tahu. Dan saya tidak akan pernah sampai kapanpun membeberkan atau menceritakan atau mengungkapkan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya, baik itu aib, baik itu kejelekan, karena buat saya apapun yang diberitakan kepada saya tidak akan pernah membalasnya. Karena biar bagaimanapun ini adalah perjalanan hidup saya dan Anggi itu pernah menjadi bagian dari hidup saya. 9 tahun menikah, kemesraan Ferry dan Anggia harus berakhir di pengadilan agama. Keduanya sempat perang urat syaraf terkait penyebab keretakan rumah tangga mereka. Ferry sempat terpukul lantaran ia dituding pura-pura sakit, sementara Anggia merasa ditelantarkan dalam keadaan sakit. Kepada Bunda Maya Estianti, Anggia sempat curhat soal perilaku Ferry selama menjalani perannya sebagai suami. Benarkah Anggia merasa dieksploitasi secara ekonomi oleh mantan pesinetron laris di tahun 90-an itu? Ada nggak misalnya pengancaman misalnya kan Mbak Anggi kan bilang udah kita pisah aja karena mungkin ada perlakuan dari suami yang misalnya mungkin ngancemnya bukan hanya sekedar ngancem kata-kata tapi benar-benar ngancem pakai mungkin senjata, mungkin pakai. Ada sih, dia kan punya besok ke Swiss Army gitu kan, ditaruh di leher saya, kita mati bareng sekarang ya, sering begitu. Ya nggak tahu ya, saya pikir itu yang membuat Mbak Anggi akhirnya bilang kita bisa aja gitu. Iya, saya bilang kita bisa, karena saya pikir kok hati saya jadi nggak tenang gitu kan, ya gitulah, sering banget gitu. Saya sih sebenarnya untuk nafkah ya, karena waktu saya nikah tuh kan saya ikut direstui sama ibu bapak saya ya. Karena ibu direstui kan? Iya, okay. Ibu bapak saya bilang, karena ibu bapaknya datang ke rumah ibu bapak saya gitu kan, sampai ibu bapak saya bilang, udahlah rezeki itu dari Allah, kamu juga kalau memang rezeki kamu dikasih sama Allah, ya udah nggak apa-apa berbagi. Pesan mama cuma satu, kamu ajak dia pergi umroh, pergi haji. Kalau kamu memang dari kamu ya nggak apa-apa, yang penting happy katanya gitu kan. Makanya saya pikir semua saya yang mengalami itu, saya mencari uang itu buat saya sendiri, bagi saya sih tidak terlalu berpikiran dia mau kasih atau apa, terserah saya sih. Semua itu dari saya sih. Gitu. Tapi saya nggak terlalu memaksakan dia, karena saya ngerti ibu saya, rezeki itu memang Allah yang ngatur gitu. Kebetulan Allah mengasih rezeki itu ke saya gitu kan. Ini sih bukan pertama kali ya. Dari ibu saya hidup pun dia sudah sering kabur dari rumah. Kalau dia ngambek pasti dia kabur. Ibu saya masuk rumah sakit aja di ICU dia juga udah kabur gitu loh. Pasti sering banget dia kabur, dan kadang-kadang dia kaburnya sebulan lama gitu kan. Ya ada aja macam-macam aja alasannya, ntar dia tinggal telepon lagi, ini lagi. Ya jadi lama-lama saya kebiasaan gitu, ya udah saya pikir udah biasa aja lah gitu kan gitu. Cuman kemarin itu udah puncaknya lah, saya udah cukup buat saya. Hubungan dengan ibu mertua sekarang gimana? Karena yang saya dengar di luaran tuh kan kesannya Mbak Anggi tuh kayak mengolok-olok atau menghina ibu mertua gitu kan. Yang berita di luar seperti itu ya gitu. Sebenarnya saya sama ibu mertua saya itu saya sayang sekali ya. Sayang ya? Dia tuh udah saya ajak ke Turki, saya ajak ke umroh,
saya ajak ke Disneyland, udah jalan kemana-mana ya. Dan waktu anak saya sekolah di Singapura pun tiap bulan dia ke Singapura gitu. Tiap kan. bulan ke Singapura, Tiap diajak bulan ke Singapura ya? diajak ke Singapura gitu kan. Dia ulang tahun juga kita pestain segala macam. Malah di sini saya juga heran waktu saya pergi umroh ya, sama orang umroh tuh sampai bilang gini, aduh itu si mami saya panggil mertua saya mami ya, itu apa yang orang umroh beli baju pasti belinya samaan. Sampai orang umroh bilang, aduh gimana sih mertua lu kok sama-sama kayak kita, kan umurnya beda. Cuma bilang, jangan kayak gitu ya, namanya juga orang punya duit, terserah dong gitu kan. Nah itu mereka sampai bilang, oh iya deh, kita pakai baju bareng loh sama mami, kembaran gitu loh. Iya, makanya saya bilang, saya tuh sayang banget sama dia, makanya dia sampai ngomong itu saya juga bingung ya. Tapi seperti yang saya bilang, saya tidak akan pernah membalas aib dengan aib, hujat dengan hujatan, hina dengan hinaan. Saya tetap, insya Allah saya hanya berusaha istiqomah. Saya berusaha menjalani ini semua seperti yang tadi saya bilang. Ini adalah perjalanan dari hidup saya, dan biar bagaimanapun Anggi pernah menjadi bagian dari hidup saya. Kamis depan, sidang cerai Ferry versus Anggia akan kembali digelar. Majelis Hakim sudah menegaskan kepada kuasa hukum Anggia bahwa Anggia harus datang pada sidang mediasi. Lantas bagaimana persiapan kubu Anggia menghadapi sidang mediasi pada 2 September mendatang? Nanti kita lihat deh, saya belum bisa jawab apa-apa. Nanti kita lihat kondisi Mbak Anggi seperti apa. Mudah-mudahan bisa hadir. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang menasbihkan Vicky Prasetyo sebagai terdakwa dan Angel Elga sebagai saksi sekaligus pelapor juga mengalami penundaan. Vicky yang didampingi Kalina Oktarani dan Emma Fauziah, istri dan ibundanya, nampak kecewa di depan awak media. Tapi kali ini, sang gladiator cinta tak bisa berbuat apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja, kan namanya kita peserta persidangan. Jadi apapun keputusan majelis ya kita harus patuhi, kita harus jalankan. Karena tadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Hakim Ketua bahwa ada perubahan anggota majelis dalam persidangan, jadi putusan belum dapat dibacakan sehingga ditunda untuk 1 minggu ke depan di tanggal 2 September. Enggak lah, yang mau dibacakan atau ditunda ya kita mah insya Allah siap aja. Insya Allah mudah-mudahan, karena kan mau hari ini, mau minggu depan, putusan itu akan tetap dibacakan. Itu kan cuma tinggal proses waktunya gitu. Kalau aku jujur dengan ditundanya begini, deg-degan lagi sih, karena maksudnya aku sekarang kayak udah jadi lagi gitu deh. Campur aduk sih Mbak gitu, kehilangan anak, terus kayak gitu sekarang masalah dengan sidang suami, jadi semuanya jadi campur aduk gitu. Hari ini aku merasa sudah siap untuk apapun terjadi, nanti ditambah jadi ditunda dengan tertunda aja, deg-degannya lagi, jadi down lagi, jujur gitu. Setahun berjibaku di meja hijau, perseteruan Vicky dengan mantan istrinya itu belum juga berakhir. Vicky yang dituntut 6 bulan penjara oleh JPU berharap putusan majelis hakim berbeda 180 derajat dengan tuntutan JPU karena ia yakin tak melakukan kesalahan dalam aksi penggerebekan yang dilakukan di rumah Angel 19 November 2018 silam. Ya, support Vicky nggak kurang-kurang, Mama selalu mendoakan, minta putusannya yang terbaik untuk tanggal 2 September gitu. Kecewa sih enggak, cuma deg-degan aja, takut apa gitu keputusannya nanti. Tambah berlarut-larut sih. Iya, tambah berlarut-larut aja gitu. Yang Mama khawatirin, orang tua siapa sih yang nggak khawatir sebagai orang tua. Minta Vicky dihukum tuntutan bebas karena tidak bersalah. Memang si wanita itu bawa laki-laki ke dalam kamarnya. Fakta persidangan Vicky tidak bersalah, semua gugur. Jelas nggak ada pembenaran sih Mbak Iya. di sini. Ya. Nggak ada apa? Nggak ada pembenaran sih buat aku, kalau nyari salah yang benar, yang penting adalah Allah nggak tidur. Pertama kali tampil bersama Vicky di depan awak media, pasca dirinya mengalami keguguran, Kalina terlihat lebih santai mendampingi suaminya. Seperti yang dianjurkan dokter kandungan, Kalina tak boleh stres bila ingin menjalani program kehamilan. Wanita berusia 41 tahun itu berharap dirinya bisa hamil lagi.
tidak akan pernah ada kata siap sebenarnya, cuma balik lagi ya mau nggak mau Mbak. Ya.